Aneh ya, ada waktu yang kita tahu begitu mulia, tapi justru paling sulit kita datangi. Bukan karena kita tidak tahu keutamaannya, bukan karena kita tidak ingin dekat dengan Allah. Tapi entah mengapa ketika malam datang dan dunia benar-benar diam, mata kita justru berat terpejam. Padahal ada orang lain yang tanpa alarm, tanpa paksaan, bangun begitu saja di sepertiga malam. Seolah-olah hatinya dipanggil lebih dulu. Dan dari situlah sebuah pertanyaan pelan muncul di dalam hati. Mengapa tidak semua orang mampu bangun tahajud? Dan ketika kita mulai menyadari itu, malam pun terasa berbeda. Bukan lagi sekedar waktu istirahat, tapi waktu di mana Allah memilih siapa yang Dia bangunkan dan siapa yang masih Dia tidurkan. Aneh ya, ada orang yang begitu mudah bangun di sepertiga malam. Malam selalu datang dengan cara yang sama, sunyi, tidak tergesa-gesa. Ketika dunia mulai diam dan manusia kembali menjadi dirinya yang paling jujur. Di atas ranjang, tanpa topeng, tanpa peran, hanya tubuh yang lelah dan hati yang membawa beban masing-masing. Seharusnya di waktu seperti inilah tahajud lahir, bukan sebagai ritual, bukan sebagai kewajiban yang menekan, tapi sebagai pertemuan rahasia antara hamba dan Robnya. Namun kenyataannya tidak semua bisa melaksanakannya. Tahajud bukan sekadar soal tubuh yang bangun, ya soal hati yang dipanggil. Ada hati yang masih terlalu bising, dipenuhi target, ambisi, kecewa, keinginan untuk diakui. Siangnya terlalu ramai, malamnya pun ikut gaduh. Dan tahajud tidak datang ke hati yang penuh kebisingan. Ia datang ke hati yang mulai jujur pada kelelahan dirinya sendiri. Ada pula hati yang ingin tahajud, tapi masih menjadikan Allah sebagai tempat terakhir. Datang hanya ketika semua pintu dunia tertutup, bukan karena rindu, tapi karena terpaksa. Dan Allah Maha Lembut. Allah tidak memaksa pertemuan. Tahajud itu hadiah, bukan target. Dan hadiah tidak diberikan kepada mereka yang menuntutnya. Sering kita heran, mengapa orang yang hidupnya penuh masalah justru mudah tahajud. Sementara orang yang hidupnya terlihat baik-baik saja malah berat bangun tahajud. Jawabannya sederhana dan kadang menyakitkan.
orang yang terluka lebih jujur kepada Allah. Ia datang tanpa pencitraan diri, tanpa merasa pantas, tanpa merasa hebat. Ia datang hanya membawa satu hal: ketidakberdayaan. Dan disitulah tahajud tumbuh. Tahajud sering datang setelah seseorang kalah, setelah rencana runtuh, setelah doa siang terasa hampa, setelah hati berkata pelan, "Aku tidak sanggup lagi." Dan saat itulah malam berubah makna. Sajadah bukan lagi beban, ia menjadi tempat bersandar. Maka, jika hari ini engkau belum mampu tahajud, jangan tergesa menyimpulkan bahwa Allah tidak memilihmu. Bisa jadi Allah sedang membersihkan hatimu terlebih dahulu. Banyak yang mengira penghalang tahajud adalah kantuk. Padahal yang sering menghalangi adalah hati yang belum selesai dengan dunia. Ranjang menjadi tempat melanjutkan siang, bukan tempat mengakhiri dunia. Tahajud membutuhkan satu syarat sunyi, yaitu hati yang rela melepaskan, bukan meninggalkan dunia, tapi tidak digenggam oleh dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling dicintai Allah, melakukan tahajud bukan karena takut neraka atau sekedar berharap surga. Ketika ditanya mengapa beliau berdiri lama sampai kakinya bengkak, beliau menjawab, "Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur?" Tahajud adalah syukur yang paling sunyi, dan tidak semua hati mampu bersyukur dalam keadaan sunyi. Tahajud bukan tentang siapa yang paling rajin, bukan tentang siapa yang paling sering bangun malam. Tahajud adalah tentang siapa yang hatinya cukup jujur untuk berdiri sendiri di hadapan Allah. Jika hari ini engkau belum mampu bangun, jangan berputus asa. Allah tidak menilai siapa yang paling cepat. Allah menilai arah hati. Dan arah hati yang terus menujunya akan sampai juga pada waktunya. Suatu malam nanti, engkau akan terbangun tanpa sebab yang jelas. Bukan karena alarm, bukan karena mimpi, tapi karena hatimu dipanggil. Dan ketika itu terjadi, ingat satu hal. Engkau bangun bukan karena engkau hebat, tapi karena Allah mengizinkan. Jika renungan ini mengetuk hatimu, jangan lupa subscribe channel Rintik Iman agar kita saling mengingatkan di saat dunia terlalu bising dan malam terlalu sunyi. Semoga suatu malam nanti kita dipanggil bukan karena terpaksa,
melainkan karena rindu.